7. 7 loh. Dari 7 itu ada kekayaan yang nomor 1 yang paling utama. Kira-kira apa? Kesehatan. Kesehatan 1 dari 7 itu. Tapi itu ternyata belum nomor 1. Uang, nah itu kekayaan nomor 7. Ternyata paling rendah. Nah, kekayaan yang nomor 1 adalah kalau Tuhan itu tidak termasuk dalam kekayaan, karena ini berlaku secara umum gitu maksudnya. Kan semua orang kan kesehatan, walaupun nggak percaya Tuhan kan juga ada kesehatan ya kan. Nah di dalam 7 itu kekayaan nomor 1 adalah waktu. Lalu ada kekayaan berikutnya kecerdasan kita, kepintaran itu termasuk kekayaan kita. Dan istri dan anak itu juga bagian dari kekayaan. Tapi atasnya itu adalah waktu. Kalau sudah Tuhan bilang Anda hidup 70 tahun, mau dikasih uang kita yang sebanyak apapun, itu semuanya nothing kan? Makanya kita harus menggunakan waktu secara bijak. Itu dikatakan oleh gimana di Alkitab? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya beroleh hati yang bijaksana. Nah, Mazmur 90 menjelaskan bahwa masa hidup kami 70, kalau kami kuat 80 tahun. Kenapa kok angka 70 waktu itu dicatat? Pernah terpikir nggak? Padahal sebelum-sebelumnya itu usia orang bisa 120 tahun. Siapa 120 tahun? Musa 40 tahun dia di istana Firaun. Betul ya? Lalu dia di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Lalu Tuhan suruh dia keluarkan bangsa Israel, keluarkan dari Mesir, berapa tahun di perjalanan? 40 tahun. Dan Mazmur 90 yang mencatat Musa yang usianya 120 tahun. Nah sekarang orang Jepang ada umurnya 84 tahun. Bahkan di Eropa banyak orang umurnya 90 tahun. Kenapa di Alkitab 70, kalau kami kuat 80 tahun? Pernah terpikir? Enggak terpikir. Ada namanya metakognitif. Nah, metakognitif itu bicara tentang berpikir bagaimana tentang berpikir. Jadi kita di sini diajak untuk menjadi kritis. Kenapa? Sebab orang-orang muda di luar sana juga kritis. Ya kan? Oke. Nah, di dalam metakognitif ini ada 3 hal komponennya. Ini juga kita bisa pakai. Yang pertama itu planning. Ini kan pasti di planning ini. Setelah itu dijalanin. Setelah dijalanin itu diobservasi, dimonitoring. Lalu nanti kalau sudah pulang, panitia itu akan melakukan apa? Betul, evaluasi. Apakah kita akan melakukan lebih baik untuk retreat berikutnya atau apa lagi? Atau yang ini juga sudah oke dan sebagainya. Tapi setiap orang itu pasti progresif, terusnya. Nah hari ini ya, karena tadi kita katakan bahwa kekayaan kita itu yang Tuhan kasih adalah waktu. Dan juga kalau misalnya tanya kenapa Mazmur 90 itu 70 kalau kok 80? Karena pada masa itu orang-orangnya yang tadi itu suka makan daging-daging dan semuanya itu ya, dan semuanya itu sehingga umur mereka jadi lebih pendek. Nah sekarang kenapa di Eropa umur orang panjang, sementara di Indonesia rata-rata umurnya itu 62 tahun. Kalau 68 masih hidup, itu sudah ada banyak sakit-sakitnya. Nah itu masalahnya. Satu, kita paling jelek apa? Udara kita sangat jelek. Apalagi di Jakarta. Kita nggak bisa lagi biru, sudah abu-abu. Yang berikutnya,
Kalau kita mau jujur, kita pergi ke rumah sakit, di rumah sakit banyak orang sakit. Harusnya banyak dokter, banyak rumah sakit, harusnya orang harus sedikit sakit dong. Logikanya kan? Tapi kenapa banyak dokter, banyak rumah sakit? Nah ini ada hubungan dengan apa? Dengan di balik layar. Sebenarnya makanan yang kita makan itu menggiring kita untuk apa? Masuk rumah sakit. Kita sekarang lebih banyak makan makanan proses. Harusnya kita makan apa? Real food. Real food itu apa? Yang tumbuh dari tanah, yang kena sinar matahari. Sosis jangan dimakan. Nugget jangan dimakan. Itu membuat usus kita rusak. Lidah kita ini sudah rusak. Lidah yang original lidah siapa? Lidah bayi. Coba makan tuh makanan bayi, gak ada rasanya, tapi bayinya senang. Lidah kita sudah rusak, tapi kita masih bisa perbaiki lah, ya. Oke, itu hanya sekilas minimal untuk membuka, ya. Jadi pulang ke rumah makan yang real food. Boleh nggak makan sosis? Boleh. Kalau 1 kali harus sebulan, itu nggak ada efek. Termasuk juga itu ada orang makan mie. Selama berapa itu? Seminggu makan mie. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit. Karena garamnya sangat tinggi, natriumnya sangat tinggi, jebol usus. Oke. Kita masuk. Nah, kita bicara tentang kasih. Siapa kasih itu? Allah. Hakikat Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Yang 1 Yohanes mencatat. Kasih itu sabar. Sabar kira-kira mudah enggak? Sabar itu adalah sekolah seumur hidup. Hari ini saya sabar, besok ada jaminan enggak saya sabar? No. Tidak satu jaminan. Saya harus melatih diri untuk sabar. Jadi sabar itu adalah sekolah seumur hidup. Kapan kita tahu kita sabar? Ayo. Kapan kita tahu sabar? Kapan seorang anak tahu nilainya dia orang pintar? Secara akademik kita tahu orang pintar, lihat rapotnya. Dapat nilai 100, yuk pintar. Nah sekarang bagaimana kita dapat ijazah kesabaran? Kapan itu kita bisa peroleh? Betul, lihat masalah. Jika sudah waduh macet gitu kan, coba ini cek sendiri nih. Macet, kita marah, kita nggak bisa sabar. Tapi macet, kita sabar, puji Tuhan. Itu buah roh. Buah itu hasil dari pergumulan. Ketika teman kita melukai kita nggak marah, puji Tuhan. Ada buah sabar. Jadi makanya Tuhan bikin nomor 1 itu bukan kasih, sabar. Pernikahan bisa diselamatkan kenapa? Sabar. Gak apa-apa, itu gak pinter. Ya. Tadi kita baru belajar. Kalau ada anak langsung ditegur, besok-besok dia diam dia. Jadi kepribadiannya malah tidak sehat. Biarkan berkembang. Ya. Oke. Mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Ada namanya kan talk only gitu kan? Nah, kan? Tapi doingnya enggak ada. Tindakan bisa dimengerti oleh anggota keluarga. Nah, Alkitab katakan di mana? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus. Saya ingin kita ini di otak kita ini ada Alkitab semuanya. Makanya saya itu nggak usah buka, soalnya di sini di dalam. Ya, Yakobus 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita bilang sama anak kita, aku mama sayang sama kamu, tapi mamanya nggak pernah di rumah, sorry, itu tidak sayang. Tapi kalau mama saya bilang, yuk kita jalan-jalan, kita masak, itu namanya sayang, give time.
Seperti juga suami sama istri, ya kan? Suami yang baik itu harus memeluk istrinya setiap hari. Setiap hari. Ya, itu. Kalau nggak dipeluk istrinya, jangan bilang I love you. Karena cinta itu harus action, bukan omong-omong. Oke. Saya mau kasih tahu, apa yang saya omongin ini bukan kata-kata saya. Itu semuanya ada risetnya. Jadi wanita kalau dipeluk, maka tubuhnya itu mengeluarkan hormon, membuat hatinya senang. Kalau hatinya senang, itu ada korelasi dengan apa? Umur panjang. Jadi yang masih punya ibu, peluk-peluk ibumu. Dia gak akan mati-mati dia. Kecuali Tuhan suruh bilang, ya udah kamu, udah pulang aja deh. Itu cucumu udah besar, udah pulang aja. Karena hati gembira itu tidak bisa penyakit masuk, nggak bisa. Itu luar biasa Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada anak kita yang sedih, peluk aja. Dan jangan lupa ibu-ibu, tangan kita ini berkuasa loh. Mana yang sakit anak kita perutnya, pegang Bu, doakan sembuh Bu. Kenapa? Karena kita yang melahirkan dia. Emosi anak kita yang kita keluarkan dari perut kita ini, kita tahu riwayatnya semuanya. Suami kita tahu nggak riwayatnya? Nggak tahu, karena dia nggak yang melahirkan. Hanya kita yang tahu riwayatnya. Menarik ya. Jadi sebenarnya menjadi wanita itu luar biasa, satu anugerah. Karena kita akan melahirkan anak-anak ilahi, betul ya? Anak-anak ilahi. Tapi kita bekerja sama dengan suami kita. Nah ini agak sedikit menyamping. Kalau seorang suami meninggal istrinya, apa yang dilakukan oleh suami? Wah benar. Ya ini benar, itu faktanya. Faktanya. Tapi kalau seorang suami meninggal, lalu ada anak, ada istrinya, plus suaminya menyimpan ada 3 miliar, istrinya nggak pikir untuk menikah. Ya, walaupun dia misalnya masih umur 30 tahun, dia nggak pikir. Yang penting aku besarkan anak-anakku. Karena anak-anak ini adalah darahku sendiri, nyawaku sendiri. Hebat ya wanita itu ya. Makanya cintai ibu kita. Makanya kasih ibu sepanjang jalan. Ada nggak di doa Bapakku namaku disebut, di doa Bapakku dengar, ada namaku disebut. Lagunya salah ya? Salah. Salah banget. Salah besar tuh salah besar. Betul. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini seorang pria, kira-kira gimana itu istrinya? Wah, senang. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Sambil masak, suaminya pegang anak. Ini yang bener. Ya kan? Jadi kerjasama yang bagus, ini teamwork. Nah, yang agak besar, lihatin mamanya. Nah, itu dia. Next. Nah ini bahasa cinta, bahasa kasih. Nah ini sudah menyelamatkan mungkin ribuan perkawinan di Amerika. Karena penemunya adalah orang Amerika dan itu orang Kristen. Next. Apakah komunikasi dalam keluarga penting? Komunikasi. Apa itu komunikasi? Adanya komunikan yang mendengar dan komunikator. Ketika komunikator menyampaikan komunikan, ada message yang disampaikan. Betul ya? Oke. Nah sekarang di dalam tubuh kita yang menjadi komunikasi apa? Dalam tubuh kita ini yang sebagai alat komunikasi apa? Darah. Kalau darahnya berhenti, selesai. Selesai. Kalau di dalam keluarga tidak ada lagi komunikasi,
Betul ya? Misalnya suami pulang, mandi, tidur, istri masak, diletaki di meja, anak-anak pergi, tapi tidak ada komunikasi. Itu keluarga sudah mati. Oke. Lalu bahasa kasih membantu kita menyampaikan kasih dengan cara yang tepat. Firman Tuhan menuntun kita dalam mengasihi secara tulus dan praktis. Oke, nanti kita sedikit agak mulai mengecek kepada diri kita. Next. Nah, ini Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia bisa mengaktualisasikan dirinya harus dimulai dari kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Pak Gunar ini membuka namanya satu pelayanan Life Kit. Nah, saya pernah ke sana. Lalu ketika ada acara, ada orang tua yang tidak hadir, ada yang hadir. Nah, kenapa orang tua itu tidak hadir? Kenapa anak-anak mereka kurang-kurang gimana gitu? Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Artinya gini, mereka aja untuk makan sulit. Jadi kalau anak-anak kita, tapi di sini tidak kan? Kalau anak-anak kita makan minum aja enggak bagus, maka untuk naik level ke atas rasa aman, safety itu nggak mungkin. Itu sebabnya kalau ada seorang laki-laki mendekati seorang perempuan, maka perempuan itu akan tanya apa sama koko itu. Misalnya dia deketin kan sama seorang perempuan, terus wanita itu tanya apa sama dia? Setelah ngomong-ngomong banyak, terakhirnya apa? Ya, kok kerja di mana tuh? Itu kan? Sebab apa? Sebab aku di rumah orang tuaku pasti makan. Kan kalau dia pengangguran, berarti. Nah, jadi wanita yang baik akan menikah dengan laki-laki bekerja dan bertanggung jawab. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang pria mendekati wanita, udah lama-lama dia tanya apa? Pria yang baik kan ya? Yang baik. Pria yang baik tanya apa? Dia tanya, tinggal di mana? Bukan tanya, kamu kerja apa? Itu salah. Harus tanya, kamu tinggal di mana? Karena dia mau kenalan sama orang tua wanita itu. Dan anak kita perempuan, jangan coba-coba pergi ke rumah laki-laki. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi laki-laki wajib datang ke rumah perempuan. Ibu setuju, Bu? Setuju kan? Iya. Ya jangan sempat anak kita datangin rumah laki-laki. Laki-laki yang ngeri banget ya. Tuh, bagus ya. Mau berbuat dekat saya gitu kan? Oke. Nah, kalau sudah kebutuhan makan, minum, pakaian sudah terpenuhi, manusia akan naik kelas. Dia membutuhkan keamanan, keteraturan, makanya punya rumah. Kalau ada rumah kan aman. Setelah itu naik ke sosial. Jadi jangan harap orang punya relasi yang baik kalau 1, 2 itu belum terpenuhi. Nggak mungkin. Setelah sosialnya oke, baru dia masuk kepada apa? Itu namanya penghargaan. Ada percaya status, udah tanggung jawab, reputasinya, udah bekerja dan semuanya. Lalu dia naik ke atas, pengembangan diri, dan dia memiliki confidence. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi jangan. Kalau ada orang belum memenuhi batas yang paling dasar itu basicnya, nggak mungkin orang ke atas. Makanya muncul apa? Minder kan? Karena kebutuhan-kebutuhan ini belum terpenuhi. Nah itu dia. Ini secara umum. Nah sekarang kalau dia di dalam Yesus, apakah dia kurang makan? Nah ini saya mau tanya. Bukan masalah kaya ya. Apakah orang di dalam Yesus nggak bisa makan? Harus ngemis? Enggak. Kita punya Amsal. Amsal bilang apa? Tangan yang rajin membuat kaya. Orang gak kenal Tuhan saja itu kaya raya loh. Karena Tuhan memberikan matahari kepada semua orang yang tidak percaya dan percaya. Betul ya? Jadi kalau orang Kristen tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka kita katakan orang itu apa? Pemalas. Maka Alkitab katakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Nah, turun kelas dia kan, belajar sama hewan. Next. Nah ini, oke. Hati-hati dengan gadget lagi. Ya gadget. Nah, saya juga memperhatikan
Ya, hidup ini bicara tentang apa? Penyangkalan diri. Saya melatih diri untuk tidak menyentuh gadget. Sebab kalau kita menyentuh gadget, otak kita mulai tersedot. Saya ambil contoh, ini pasien saya. Jadi dia ini kuliah di satu PTN. Udah semester 9. Yang harusnya selesai semester 8. Dan dosen itu karena dia semester 9, dia kesel. Udah kamu tes dulu deh, IQ-mu berapa? Lalu dia datang ketemu sama saya tes IQ-nya. Waktu saya tes IQ-nya cuma 89. Tapi saya nggak percaya, ini masuk PTN loh. Kalau masuk PTN itu minimal IQ-nya 100. Minimal. Oke? Saya bilang, oke, kamu kayaknya masih capek dan semuanya, kamu pulang aja. Sabtu besok kamu datang dengan ayahmu, ketemu sama saya mau tes kamu lagi. Karena ini sepertinya nggak valid, nggak merupakan sesuatu yang valid lah, karena kamu kondisinya dan sebagainya. Oke, dia datang, saya bicara sama ayahnya, bla 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 dan sebagainya. Ayahnya juga kaget. Tapi saya bilang, oke, tenang aja Pak. Nah, waktu saya bicara seperti itu, anaknya di luar, lalu gimana Pak? Anaknya boleh dites lagi? Boleh, silakan aja. Nah, anaknya ke dalam, ini anak gadis sudah ya, umurnya sudah 23. Jadi waktu saya mau bicara sama dia, sama ayahnya, dia kan bawa tas. Terus waktu dia nunggu di luar, dia mau ambil HP-nya. Terus saya bilang deh, jangan pegang HP. Kamu nikmati aja di luar sana, lihat-lihat pohon dan sebagainya. Jadi jangan buka HP. Ya, oke. Dia keluar nggak pegang HP-nya. Sudah ngomong sama ayahnya, oke Pak, sudah. Bapak tunggu di luar, anaknya ke dalam supaya saya tes. Oke, dites. Nah ini teman-teman juga bisa tes sapinya itu. Jadi kita punya alat namanya itu Save It, itu cuma 12,5 menit. Kita bisa langsung scoring berapa IQ-nya. Oke, dites. Selesai. Saya masih tutup. Belum. Oke, panggil papamu. Tapi saya scoring dulu, selesai. Panggil. Saya mau tanya, kira-kira IQ-mu berapa? Dia deg-degan. Saya nggak tahu. Bapak gimana? Nah, karena mereka agak tegang, saya ada wajahnya, lalu saya tunjuk. 108. Lega. Oke, nanti saya akan surati, saya kasih laporan kepada dosen. Tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat. Saya punya pasien, dia tamatan dari ITB. SMA-nya penabur. Saya bilang, ini kita beberapa kali kamu sedang cari kerja, saya penasaran, IQ-mu berapa sih sebenarnya? Waktu itu kamu pernah dites nggak? Pernah 100 berapa? 135 atau 130 katanya gitu kan? Keren ya? Oke. Saya tes lagi kamu ya. Ini kan kamu sudah sarjana dari ITB gitu kan? Dites. Selesai. Scoring. Saya tanya, kira-kira IQ-mu berapa? Dia agak ragu-ragu. Saya tunjukkan. Dia kaget. IQ-nya setelah kuliah di ITB naik 140. Wah. Terus saya bilang, kamu nanti S2-nya kemana? Ya saya mungkin ambil UI. Jangan UI. Kamu harus keluar. Mau kemana? Ke Rusia. Ambil sampai saya lupa. Ya tentang inilah, tentang jurusannya dia. Dia akan ke Rusia. Nah, aku yang seperti itu mantap. Ya. Jadi ini anak-anak juga di sini saya mau kasih tahu. Salah satu untuk meningkatkan IQ mereka, makan telur setiap pagi. Telur rebus, bukan digoreng. Dan yang bikin pinter itu kuningnya. Kalau putih itu itu kan apa kan? Protein. Untuk tulang. Tapi kuningnya itu untuk mata, untuk otak, untuk rambut. Kalau rambut kita rontok, makan telur. Termasuk juga kalau rambut kita rontok, makan tomat. Makanya orang-orang Spanyol rambutnya tebal-tebal karena mereka makan saus tomat. Tapi saus tomat Indonesia dengan mereka beda. Nah itu aja bedanya. Ya, itu. Oke, next. Nah, makan bersama, ya, makan bersama, makannya bener ya. Makanya bagus ya itu bagus ya ada. Tapi minumannya nggak bagus, itu nggak real ya. Nah, jangan yang nggak real. Minuman yang benar itu apa? Air putih atau jus. Air daun.
Ya. Next. Nah, Gary Chapman, dia memunculkan 5 bahasa kasih. Nanti setelah saya jelasin, nanti saya tanya. Saya pernah cek suami saya, bahasa kasihnya apa? Bahasa kasih saya apa? Nah, gitu kan? Nanti suami istri mulai saling menanya, sebenarnya bahasa kasihmu apa? Gitu ya. Nanti bisa dipraktikkan juga di rumah aja di sekolah minggu. Yang pertama, kata-kata penubuhan, affirmation word. Wah, hari ini kamu lebih bagus. Kira-kira orang mendengarnya bagaimana? Senang. Oh, ibu makin langsing, Bu. Senang gak ibunya? Senang. Tapi jangan bilang, ibu agak gemuk kan, Bu? Jangan. Ya, jangan sempat bilang wanita gemuk ya, marah dia. Marah. Ya, ingat itu. Ya, untuk pria-pria jangan coba-coba. Ya, tapi harus pakai bahasa mama sedikit agak. Nah, kalau agak dia agak tenang. Ya itu, agak halus lah gitu ya. Jadi kata-kata ini penting. Oke? Jadi kalau kita ucapkan sama orang selamat pagi, tubuh kita yang ngomong selamat pagi, dia mengeluarkan endorfin. Apa itu endorfin? Kita pernah dengar morfin? Morfin itu kalau disuntikan bikin kita apa? Happy. Tetapi Tuhan menyiapkan di dalam tubuh kita itu ada pabrik morfin, yaitu endorfin. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan, nanti endorfinnya keluar. Oleh sebab itu di dalam penelitian kita nggak boleh di dalam ruangan terus. Makanya anak-anak kalau liburan di dalam kotak saja itu malah membuat dia stres dan depresi. Oke? Jadi harus keluar. Karena apa? Kalau di luar kita lihat tumbuhan. Nah, kalau kita lihat tumbuhan, nah sekarang lihat ini nih. Apa yang bisa dilihat dari sini? Asu. Anak cerdas. Waktu kita lihat ini, tidak ada kehidupan, mati dia. Sebenarnya di ruangan ini harus ada tanaman hidup. Karena waktu kita lihat yang hidup, kita menjadi hidup. Betul ya? Benar ya? Makanya pernikahan kalau ada bunga-bunga anggrek yang hidup, kan rasanya lain dibanding bunga anggrek tapi mati. Rasanya lain juga. Oke, jadi kata-kata kita ini, nah kata-kata itu seperti pedang. Kita bisa bunuh orang melalui apa? Kata-kata. Tapi kita juga bisa menghidupkan orang dengan apa? Kata-kata. Mudah nggak untuk mengontrol lidah kita ini? Sudah mudah. Maka Alkitab juga katakan, Tuhan kendalikanlah lidahku. Betul ya? Sekarang yang kedua, quality time. Sesibuk-sibuknya keluarga kita harus ada komitmen suami istri dengan anak-anak hari Sabtu atau Minggu bersama-sama. Kami punya anak 3 perempuan. Karena saya belajar psikologi, anak-anak kami 3-tiganya satu kamar. Karena satu jenis. Ya, kalau anak kita 2 jenis, jangan satu kamar. Karena gendernya sudah berbeda. Nah, karena ini 3 perempuan satu kamar. Apa yang terjadi di dalam? Ada berantemnya? Ada. Ya kan? Pasti. Satu bersihkan, satu nggak mau bersihkan. Wah, itu ribut lah itu, bla 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 semuanya. Oke. Tetapi apa positifnya? Mereka ada bonding. Sekarang satu ada di Surabaya. Waktu itu ada satu di Amerika, sekarang sudah balik. Satu masih ada di Cibubur. Jadi nanti anak kami September akan pergi ke Surabaya karena akan melanjutkan studinya lagi. Nah, nanti satu tinggal di Cibubur, tapi mereka ini punya komunikasi. Mereka punya bonding. Sebaliknya saya punya pasien, anaknya 2 laki-laki, kamarnya satu-satu. Oke. Apa yang terjadi? Anak itu kecanduan dengan pornografi. Waktu COVID, sekolah juga di rumah, dan semuanya dia. Dan karena anak ini introvert, berselancarlah dia dengan itu. Rusak otaknya. Hati-hati. Oke? Lalu saya tanya, bagaimana hubunganmu dengan abangmu? Jawabannya apa? Aku cemburu. Kalau abangku pulang dari Bandung,
yang dicari bukan saya. Yang dicari teman-teman SMA-nya. Lalu saya minta sama ayah ibunya, hadirkan abangnya kepada saya. Saya ngomong. Akhirnya abangnya mengiyakan memang dia tidak punya satu bonding yang cukup bagus karena itu. Karena sejak kecil sudah dipisahkan dengan kamar. Nah itu dia. Jadi anak-anak kita harus dekat dengan saudara seibunya sebapaknya. Ya, nah jangan dipisah-pisahkan. Nanti berpisah sendiri. Termasuk juga ada satu ibu, anaknya disekolahkan ke luar negeri karena uangnya banyak. Oke, Singapura, SMP Singapura, SMA dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika anak itu sudah besar dan dibesarkan di negara orang, ada nggak kepedulian sama orang tuanya? Betul, tidak ada. Yang salah siapa? Orang tuanya. Sebenarnya anak-anak itu bersama dengan kita maksimal berapa tahun? 18 tahun. Saya juga tidak pernah mereferensikan anak-anak sekolah di luar negeri ketika dia tamat SMA. Mentalnya nggak siap dengan Amerika yang luar biasa mengerikan itu. Jangan. Seseorang mentalnya mulai kuat itu umur 20 tahun sampai 25. Makanya pacaran tidak boleh di usia SMA. Karena otak anak remaja masih short thinking, belum long thinking. Nah itu ya. Jadi jangan. Kalau ada yang nembak ya ini anak perempuan, ya jangan. Sorry ya bilang. Sorry. Ya. Oke, quality time ya. Jadi kalau kita orang tua, kita punya tradisi bersama dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita menikah, mereka akan lakukan yang sama pada keluarganya. Karena manusia itu adalah apa? Mencontoh. Mencontoh. Itu sebabnya kalau ada keluarga bercerai, anaknya kemungkinan bercerai gak? Yes. Itu. Hati-hati. Lalu berikutnya apa? Tindakan lain, service. Hari Bapak ada? Di luar negeri ada ya? Kenapa di luar negeri ada, di Indonesia ada? Pernah kepikir nggak? Pernah nggak kepikir? Ada kan hari ayah kan? Internasional? Ada. Hari ibu internasional juga ada. Hari Bapak di Indonesia nggak ada. Pernah kepikir? Nggak kepikir. Karena setiap hari hari ayah. Seperti maksud saya. Setiap hari hari ayah. Karena yang masak terus ibunya. Kalau di Amerika Bapak juga masak. Konek kira-kira? Kan di Amerika nggak ada pembantu loh. Jadi semua turun tangan. Kalau di Indonesia, apalagi suku saya, kalau suaminya masak, itu mertua bisa marah itu. Wah, itu. Oke, jadi harus melayani. Ya, misalnya istri masak itu bagian dari melayani. Anak bisa nggak melayani? Bisa. Kasih minum sama ayahnya kalau pulang kerja. Bisa. Lalu terakhirnya apa? Keempat, gift, hadiah. Hadiah itu tidak harus mahal. Misalnya, ini kita punya ibu, kita bu ya. Kalau anak kita pergi retreat bu, terus anak kita bawa sesuatu, kira-kira gimana bu kita? Senang, padahal harganya murah. Tapi bukan itu yang kita lihat. Oh dia mikirkan saya. Ingat ya anak-anak ya. Ya, ingat tuh. Ingat mama, kalau pergi apa-apa beliin tuh mama. Itu mamanya seneng. Bukan masalah bendanya, oh dia mikirkan saya. Nah kira-kira para suami masih ingat tanggal lahirnya istri? Ya kalau istri ulang tahun gimana? Suami kasih apa pak? Bunga deposito? Atau bunga hidup? Pakai mulut. Dan yang terakhir, physical touch, sentuhan fisik. Nah sekarang tadi kan saya bilang dari awal, istri setiap hari harus dipeluk. Kenapa? Saya harus kasih tahu, karena ini Alkitab catat. Alkitab katakan, hormatilah mereka sebagai kaum yang lemah. Jadi wanita itu tadi satu sisi kuat kan, suaminya mati dia nggak bisa menikah. Nah, pernah kepikir nggak kenapa bisa wanita begitu kuat?
Ini secara sains ya, alat reproduksi wanita itu ada di dalam. Ingat ya, alat reproduksi wanita itu ada di dalam. Alat reproduksi pria itu di luar. Pria lebih mudah jatuh dalam dosa daripada wanita. Ada contohnya? Ada. Daud, only looking, hanya melihat Batseba mandi, dia otaknya sudah bikin strategi. Siapa suaminya? Suaminya Uria. Oh, Uria ya. Nanti kalau perang, bikin di depan. Di depan. Dan pertempuran mati. Lalu nangis kan? Ya, sabar dia padahal karena dia senang. Wah, memang strateginya Daud itu luar biasa ya. Dan jangan lupa, Alkitab mencatat Daud itu dekat dengan Tuhan. Tokoh-tokoh yang hebat di Alkitab dengan perempuan keleper-keleper. Benar atau benar? Benar atau benar? Abraham contohnya. Abraham 75 tahun. Terus istrinya Sarah. Aku udah tua, udah hampirin aja. Hambaku dihampirin. Akhirnya hamil. Ribut lah kan, biasa kan wanita kan suka ribut. Dia mau menganggap saya rendah. Ya udah usir aja, kata si suaminya. Diusir. Sudah kan, lahirlah ketika umur 100 tahun, lahirlah Ishak. Betul ya? Lalu dalam perjalanan, siapa yang duluan mati? Abraham atau Sarah? Sarah. Setelah Sarah mati, Abraham masih hidup. Apa yang dicatat di Alkitab? Dia menikah lagi. Menikah lagi. Umurnya lebih dari 100 tahun. Tetapi ada kisah yang tentang wanita, namanya Naomi. Naomi pergi ke mana? Dengan suaminya Elimelek ke Moab karena Bethlehem kelaparan. Di sana anaknya mati 2, suaminya mati, lalu dia bilang kepada mantunya, anakku sudah mati, pulanglah kalian ke bangsamu. Lalu Ruth bilang, enggak, aku ikut kamu aja, yang satu lagi pulang. Lalu Naomi pulang sama Ruth. Apakah Naomi waktu pulang ke Bethlehem dia menikah lagi? Tidak. Itulah perbedaan wanita dan pria. Psikologinya itu menarik ya. Menarik. Oke, kita lanjut. Kita bisa nggak makan ini kan dengar cerita saya. Menarik. Menarik ya? Menarik. Karena firman Tuhan ini sangat menarik. Fisikal touch. Nah, balik lagi. Wanita itu makhluk yang lemah kata Alkitab. Ketika dia disentuh, dia senang. Seperti saya katakan tadi banyak pun. Dan itu diteliti sama Virginia Satir, orang Amerika. Jadi Alkitab ini di sini kan banyak sekali pengetahuan. Sama seperti dunia kedokteran baru 10 tahun belakangan ini memunculkan hati yang gembira adalah obat. Padahal ini sudah dicatat jauh sebelum 10 tahun yang lalu. Hebat kan? Jadi anak-anak kita, termasuk kita para bapak ibu, kalau mau pinter, baca itu Alkitab. Semuanya ada di dalam. Semuanya. Tidak ada buku sehebat itu. Karena yang nulis itu adalah dari inspirasi Tuhan. Cinta nggak dengan Alkitab ini? Cinta. Kalau mau panjang umur, baca ini. Ini nafasnya Allah. Cintaiku, renungkan firman-Mu. Bukan menghafal ya. Firman Tuhan nggak perlu dibaca. Memang pertama dibaca, tapi harus direnungkan. Itu di mana ditulis? Mazmur 1. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau beruntung. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Wah, hebat. Oke, sekarang saya mau tanya kepada ini anak remaja. Kira-kira dari 5 kebutuhan itu kamu suka yang mana? Sukanya
kata-kata pujian dari mama, papa? Sukanya papa mama kasih waktu kepada kamu? Atau mama masakin kepada kamu, tindakan melayani? Atau mama kasih kamu hadiah setiap kamu ada berprestasi? Atau papa mama pelukmu? Satu aja dulu, apa yang kamu inginkan? Peluk. Berarti bener ini wanita sejati ya? Itu gak bisa dibohongi loh anak-anak. Nah sekarang coba yang pemuda, yang sudah lebih banyak dia tahu. Kira-kira kamu kalau disuruh pilih 1 sampai 5 itu apa yang kamu butuhkan? Enggak, ini maksudnya 1, kamu butuh kata-kata semangat dari orang tuamu, atau orang tuamu kasih waktu, atau papa mamamu ya memberikan dia kasih makan itu melayani itu seperti itu ya, kasih hadiah atau sentuhan fisikal. Kamu suka yang mana ini? Dari kebutuhan need. Nah itu kata-kata ya betul. Kalau sudah dewasa maksudnya laki-laki. Jadi ini dia psikologinya. Laki-laki enggak membutuhkan physical touch lagi, tapi dia membutuhkan itu dari pacarnya. Gitu ya? Hebat ya. Kalau wanita udah besar pun, tapi dia belum menikah, dia masih need physical touch. Tapi pria, nggak butuh. Dia nggak butuh physical touch. Walaupun dia butuh ya, untuk begini. Tapi pelukan suami nggak mau, karena dia bilang, ih kayak anak mami. Itu laki-laki kalau diantar sama maminya atau masih anak mami itu kata nanti sama teman-temannya. Jadi kalau menghadapi pria dan wanita secara psikologi nggak sama. Makanya karena kita tahu psikologi itu jangan sama kita memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu yang sudah senior. Ibu kalau saya tanya Bu, dari 5 itu apa kebutuhan ibu? Dari hati ibu. Jangan dipikir Bu, dari hati. Apa yang ibu butuhkan? Kayaknya berat ibu ya, karena sudah terlalu dalam ya. Apa Bu? Hadiah? Sentuhan, pelukan, kata-kata, servis, layanan Bu? Atau waktu? Hah? Oh, melayani. Bukan ibu yang lain, ibu dilayani dong Bu. Ini, ibu mau melayani. Tapi kebutuhan ibu Ibu perlunya apa? Perlu apa Bu? Kalau dilayani saya keluarga saya, misalnya kalau datang bawa makanan, itu dilayani ibu sama ibu mau apa Bu? Jadi kita ini menunggu, tidak mau gitu. Bukan kita yang melakukan ya, ingat ya, bukan kita. Tapi aku butuh seperti ini, aku lapar, jadi kasih makan. Ibu butuh apa Bu? Ini semua kebutuhan ini loh, psikologis, kebutuhan psikologis. Apa Bu? Agak berat ya. Oke. Tapi kalau saya mau sampaikan secara umum, wanita itu butuhkan 2, physical touch dan quality time. Kira-kira ada yang berbeda dari saya? Ada. Ada apa kira-kira? Hadiah. Oh, oke. Ya. Nah, biasanya nggak apa-apa. Jadi gini, ya itu nggak salah ya. Kalau hadiah, kadang-kadang gini, wanita walaupun dia bekerja, dia sangat mengharapkan suaminya kasih. Bukan masalah nilai, tapi dia merasa memiliki suami. Ingat ya suami-suami ya, walaupun gaji istrinya lebih besar, tapi kita harus punya gengsi sebagai seorang suami supaya fungsi kita sebagai suami ada. Kasih, termasuk juga begini. Kalau suami istri bekerja, ya, para bapak kasih semua uangmu kepada istrimu. Mulai komplain ya. Nah, ini dengar. Oke, ini saya mau kasih tahu. Ya ini serius nih, ya. Ada apa di balik itu? Nah, saya mau jelasin, ya. Jadi para suami, seberapapun gajimu, besar atau kecil, kasih semua kepada istrimu. Alkitab mencatat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena sebagian uangnya dia simpan. Nah, inilah disalahgunakan. Jadi ini menjaga hati kita. Jadi kita serahkan semua kepada istri kita yang mengelolanya, hati kita kepada rumah tangga kita. Lalu si istri akan kasih uang kepada suaminya untuk uang saku, uang makan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, surga enggak? Surga enggak? Surga. Lalu suami yang seperti itu diberkati Tuhan enggak? Diberkati.
Next. Nah ini firman Tuhan, Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kata-kata kita itu bisa membuat orang yang sedih menjadi bahagia. Next. Firman Tuhan di Pengkhotbah 3:1, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya katakan kalau ada seorang suami atau seorang istri yang istrinya sakit atau gimana-gimana, peluk dia sebelum dingin. Bisa ngerti ya? Peluk dia sebelum dingin. Karena ketika kita bertemu seperti ini, maka ada waktunya kita berpisah. Ketika kita hidup seperti ini, ada waktunya kita apa? Meninggal. Di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya di surga yang kekal. Next. Nah, ini keluarga pasti luar biasa ya, punya waktu quality, mereka bisa ngobrol ketawa. Next. Yang ketiga, action, ya, service. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada tokoh agama yang seperti Yesus. Ya seperti kemarin firman Tuhan, Yesus itu pergi ke surga karena rumahnya surga. Nah kalau kita datangnya dari mana? Kita datangnya dari mana? Dari debu. Maka kita kembali kepada debu. Tapi karena Yesus sudah datang, roh kita bertemu Yesus di surga. Dan kita akan diberi nanti apa? Tubuh yang baru. Nah, semua tokoh agama lahirnya dari debu, maka mereka kembali kepada debu. Jadi kepada kita, misalnya belum meyakini tentang Yesus, itu sudah jelas. Percayai yang sekarang tinggal di surga, yang sudah jelas. Ngapa kita percaya nggak jelas-jelas itu? Sudah ngerti ya maksud saya ya? Mempercayai yang sudah jelas, jelas dari surga. Gitu. Oke, jadi hari Sabtu para suami sama anak-anaknya bisa bantu-bantu di rumah kalau nggak ada pembantu. Nah itu dia ya, itu bagian servis melayani. Karena Yesus Tuhan kita mencuci kaki murid, pekerjaan yang paling rendah. Tuhan sudah kasih contoh kepada kita. Next. Nah ini suaminya sama istri sama anaknya masak bersama. Ini seperti yang di Sabtu ini dia. Next. Sekarang gift tadi. Nah gift yang dikatakan oleh Jerry Clement itu, Alkitab mencatat orang Majus membawa persembahan kepada Yesus. Lalu hadiah menunjukkan bahwa kita memberikan orang itu tidak harus mahal, tetapi bermakna. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak misalnya laki-laki pergi ke Jogja, pulang bawa daster, ibunya pasti senang. Berapa sih sebenarnya daster kan? Tapi itu bermanfaat. Nah, itu dia. Oke, next. Yang kelima, physical touch. Yesus memeluk anak-anak. Bisa dibayangkan anak yang dipeluk Yesus itu. Wah, dia sangat senang. Ya, Yesus memeluk. Pelukan, genggaman tangan, atau tepukan punggung bisa menguatkan. Terutama penting bagi anak kecil dan pasangan. Bayi-bayi ini dalam penelitian ya. Saya lupa tempatnya di mana. Jadi ada bayi-bayi itu mungkin 15 atau 20 disusun seperti sosis kan di rumah sakit kan. Nah. Lalu di ruangan sana juga bayi-bayi disusun seperti sosis. Ini dengan penelitian. Nggak lama-lama, kalau lama bahaya. Jadi bayi-bayi yang 20 ini didatangi, diajak ngomong, dipeluk, yang sana nggak pernah. Lalu diukurlah selama 1 bulan. Yang sana kurus-kurus, padahal dikasih makan juga, dikasih makan, tapi nggak dipeluk. Yang ini dikasih makan, dipeluk, besar-besar, sehat-sehat. Jadi negatifnya, misalnya di keluarga gitu ya, istrinya dikasih berlian, dikasih uang banyak, tapi nggak usah dipeluk. Apa yang terjadi? Ya, malah dia masuk rumah sakit jiwa. Berarti bukan uang kebutuhan kan? Nah, iya kan? Luar biasa ya. Jadi walaupun makan tahu tempe, tapi dengan pelukan itu bisa panjang umur. Daripada nggak dipeluk, makannya makanan mahal-mahal dari
Hotel Hilton sana, dari Shangri-La, itu malah bikin dia masuk rumah sakit jiwa. Pasti, kira-kira benar nggak saya katakan? Masuk rumah sakit jiwa dia. Kasihan. Next. Ekspresi kasih dalam keluarga, kenali bahasa kasih setiap anggota keluarga. Jadi nanti rumah ditanya, kamu maunya apa? Bahasa cintamu. Oh saya mau ini. Mari kita lakukan. Oh aku butuh kata-kata, aku butuh penyemangat mbak. Ayo kasih kata-kata semangat. Nah sekarang pada suami-suami, para bapak di sini, Pak, kebutuhan dasar bapak apa Pak? Dari 5 ini Pak, monggo Pak, satu aja, satu bapak. Sini, bapak yang senior. Bapak maunya apa Pak? Pak. Orang, ayo Pak. Jangan sungkan lah Pak. Bapak apa kebutuhan Bapak? Balik saya yang balik. Oh baliknya lagi, oke, kembali. Ini nih Pak 5, Bapak mau yang mana nih? Apakah Bapak butuh penguatan? Wah, Papa hebat nih. Atau waktu ngobrol-ngobrol, atau dilayani. Papa mau apa? Oh saya mau dibikinin capcay, dibuatin capcay. Kata-katanya manis. Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi saya ini secara tidak langsung Seksi yang ekonomi. Jadi secara tidak langsung saya kan melakukan tes. Ada tes itu namanya SSCT. Jadi tes itu ada 60 pertanyaan. Kita berikan kepada pasien, suruh isi. Rata-rata semua ngomong gini, ibu saya baik, tetapi, nah jawabnya apa? Nah bener. Semuanya menjawab sama. Ibu saya baik, tetapi bawel. Semua ibu labelnya baik plus bawel. Nah sekarang saya mau tanya, mengapa ibu itu bawel? Karena khawatir. Betul. Hah? Karena tidak terpenuhi bahasa cintanya. Karena tidak terpenuhi bahasa cintanya, apalagi ibu bawel kan Bu? Pasti lah Bu, saya juga bawel Bu. Bawel itu adalah tanda kita sayang sama anak. Misalnya anak nggak belajar, ya kan? Kita kasih tahu, nggak denger. Akhirnya kita emosi sedikit kan, untuk menyelamatkan dia. Lalu ketika dia ngomong bawel, terus saya bilang, kapan mama bawel? Ketika aku nggak belajar. Nah, kalau kamu nggak belajar, mamamu diam saja gimana? Pasti kamu masuk jurang, saya bilang. Pasti, ya kan? Misalnya ada anak, ya kan? Nggak pernah belajar, terus ibu bilang, oh ibunya bagus nak. Ya bagus, ya kan? Terus ujian, tinggal kelas. Ya, logikanya mana mungkin orang nggak belajar bisa naik kelas. Terus mau bilang nggak apa-apa, belajar lagi, ikut aja kelas lagi. Itu kan namanya sinting itu. Jadi di dalam keluarga, nah ini tuh para bapak juga ya. Kalau bapak di sini lembut-lembut Pak, jangan harap istri bapak lembut, nggak bisa Pak. Kalau ada satu besi, harus ada satu tahu. Bisa ngerti ya? Kalau suami istri tahu, anaknya melempem. Tapi kalau suami istri besi, anaknya apa? Keras. Lebih keras dari besi malah. Jadi ketika suaminya lembut, istri harus jadi besi. Ayo nak. Iya, ikuti lagi. Itulah anak-anak narkoba. Serius. Jadi suami istri kadang-kadang bisa juga istrinya yang tahu suaminya besi, tapi tidak selalu suami itu besi. Kadang-kadang suaminya yang tahu, istrinya besi. Itulah dinamika suami istri. Menarik kan? Menarik. Oke ya anak-anak ya. Jadi kalau papa baik, mama nenek sihir gitu kan? Sebenarnya itu memang harus terjadi demi menyelamatkan anak-anaknya. Nah setelah anaknya jadi sarjana, lalu dia ngomong apa?
Untung mamaku cara ngajarin aku dulu. Kalau enggak, gue juga seperti teman-teman gue, semuanya pengangguran. Itu diucapkan oleh semua anak-anak yang udah berhasil. Tidak ada anak yang, aku menyesal nih dicerewetin. Enggak, aduh untung mamaku ingetin aku. Ayo belajar, belajar. Makanya aku berhasil. Itu. Betul ya, Bu ya? Iya. Terima kasih, Wak ya. Oke, lanjut. Tadi fisikal nah sekarang ini. Kenali tadi sudah ya, lalu komunikasikan kasih dalam bentuk mereka pahami. Latih diri untuk menggunakan semua bahasa kasih yang seimbang. Jadi diharapkan 3-5 setiap hari harus kita lakukan keluarga. Kita kata-kata positif, kita menyentuh, kita melayani. Jadi itu menjadi gaya hidup di dalam keluarga kita. Next. Kasih menurut firman Tuhan, kasih itu sabar dan seterusnya. Kolose 3:14 dan di atas semuanya itu kenakan kasih. Kenakan Yesus. Kasih adalah tindakan bukan hanya perasaan. Action. Nah, next. Nah ini yang ngobrol-ngobrol firman Tuhan mereka. Lanjut. Endingnya apa? Bahasa kasih memperkuat komunikasi dan hubungan dalam keluarga. Firman Tuhan menegaskan pentingnya kasih dalam tindakan dan yang terakhir, jadilah saluran kasih Tuhan dalam keluargamu dengan cara yang mereka mengerti. Next. Nah ini dari akhirnya ini happy menulis sampai kakek nenek karena mereka melakukan bahasa kasih itu. Lanjut. Penutupnya kita katakan, Tuhan ajar saya untuk mengasihi keluarga seperti Engkau mengasihi saya. Bantu saya memahami dan mengekspresikan kasih Tuhan dengan cara yang tepat di keluargaku. Sempurnakan. Tinggal apa? Do it. Tinggal melakukan. Oke, next lagi. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau adalah sumber hikmat, sumber dari segala sesuatu. Hari ini kami belajar bersama-sama bagaimana kami mengekspresikan kasih Tuhan dalam 5 hal yang akan kami lanjutkan dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah kami bukan hanya mengerti, tahu secara kognitif, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa untuk harian tengah kami. Terima kasih untuk sukacita yang Kau juga berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.